Mari kita berdoa. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur untuk waktu yang begitu indah sekali kami dapat berkumpul mengikut keluarga kami untuk beribadah dan juga untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau akan terus memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu, memberi pemahaman kepada kami khususnya buku yang baru yang kami akan lihat mulai hari ini tentang buku Yoel, yang di mana biarlah firman-Mu akan berbicara kepada kami secara pribadi dan mengajar kami untuk mengaplikasikan firman-Mu. Dan serahkan semua ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya percaya banyak di antara kita telah pernah menonton wayangnya yang bertajuk The Lord of the Rings. Ini adalah wayang yang ada seriesnya 3 yang ditulis oleh J.R. Tolkien. Ini adalah wayang yang salah satu yang paling saya gemari sebab saya suka wayang-wayang yang tentang peperangan yang seperti waktu yang ditunjukkan dalam Lord of the Rings itu. Yang di mana dalam Lord of the Rings dia juga mempaparkan tentang peperangan di antara bukan saja manusia tapi dengan makhluk ataupun orang yang setengah makhluk ataupun setengah manusia. Ada yang dikutuk, ada jugalah banyak raja-raja yang mereka mengerjakan tentang cincin itu. Masih ingat yang cincin tu dia pakai, dia akan hilang tu. Cincin tu dari bulangnya memang dibuat oleh seorang raja yang di mana dia cuba menguasai semua 7 raja yang lain. Tapi akhirnya di mana 7 ke 9 ya. Tapi akhirnya dia dibunuh sebab niat yang jahatnya, semua orang berkumpul untuk berperang kepada atas dia. Lepas dia dibunuh, cincin itu sesat yang di mana menjadi rebutan. Akhirnya dia hanya muncul kembali dan ceritanya disambung lagi di mana raja ini dalam keadaan roh, dia cuba ambil balik cincin itu supaya dia berkuasa kembali. Jadi banyak peperangan terjadi dari mula sampainya akhir di mana kita lihat peperangan itu diselesaikan sebab adanya seorang yang kecil yang paling kalau berikut Alkitab perkataannya adalah terhina, ya. Dia hanya tingginya mungkin 3 kaki saja. Dia orang yang kecil di antara orang yang biasa. Itunya bangsa yang dipanggil Hobbit. Hobbit ini telah mengubah nasib dan mengubah kenyataan tentang masa depan Middle Earth, bumi yang tengah itu, yang di mana tempat itu besar. Tapi terpengaruhi oleh siapa? Hobbit, orang yang kecil itu. Jadi dalam wayang ini saya percaya salah satu pelajaran kita boleh pelajari adalah jangan memandang rendah terhadap yang kecil. Ya. Nah, dari itu saya percaya sama juga buku Yoel. Yoel itu saya rasa banyak di antara kita selain daripada nama ada yang di antara kita dipanggil Yoel. Selain itu mungkin kita jarang membaca buku Yoel. Itu pun kalau di kebaktian sekarang dan juga mungkin di seminar-seminar yang dulu waktu dipanggil, kita akan ambil dan baca daripada buku Yoel. Kita rasa sangat sukar untuk mencari di mana Yoel. Kalau Mazmur senang, Matthew senang, buku-buku yang besar yang lain. Ini hanya 3 fasa saja. Kadang-kadang kita pun dia tahu dia di mana. Memang dia selepas Hosea lah. Tapi itu pun kita kalau mau cari Hosea pun agak lama juga ya. Jadi kadang-kadang kita tidak memang begitu peduli ataupun ambil perhatian tentang buku Yoel dengan buku-buku yang lain seperti Yesaya dan sebagainya, ya. Tapi hari ini kita mau lihat Yoel itu seharusnya sepatutnya satu buku yang sangat penting, terutamanya tentang harinya Tuhan. Ya. Dalam buku Yoel ini kita boleh lihat berbanding dengan Hosea. Hosea adalah tentang satu keadaan ataupun satu cobaan ataupun ujian yang terjadi kepada secara lokal, secara ikut domestik. Tapi di buku Yoel, dia adalah bercerita tentang satu bencana secara kebangsaan, ataupun negara itu, seluruh bangsa orang Israel. Tapi
apapun yang diceritakan, kita boleh lihat satu tema yang penting adalah tentang harinya Tuhan. Yoel berbicara tentang harinya Tuhan itu seperti apa? Seperti pelalang, pelalang raksasa itu, pelalang yang datang untuk memusnahkan tempat ataupun tanaman-tanaman mereka ini. Jadi itu adalah pelalang yang pertama, dan juga kebururan, tak adanya air, tanaman-tanaman semuanya mati. Jadi itu bencana yang pertama, yang dia lihat itunya harinya Tuhan. Harinya Tuhan yang kedua adalah tentang penaklukan ataupun serangan daripada Assyria, di mana mereka menyerang, cuba menaklukki Yehuda waktu itu, ya. Dan harinya Tuhan yang ketiga, dia katakan adalah tentang penghakiman yang terakhir. Itunya hari yang Tuhan yang terakhir, yang utama. Yang kita hari ini merayakan Adventus, bukannya untuk Christmas sahaja, tapi adalah satu persiapan. Kalau itunya Adventus, kita bilang Tuhan akan datang lagi. Dan waktunya Tuhan datang lagi, dia tidak akan serupa dengan yang pertama. Pertama itu adanya tomba, adanya gembala, adanya malaikat, adanya caroling, adanya juga orang majus, adanya hadiah, adanya bintang, hari yang begitu damai dan sukacita. Tapi Yesus kalau dia datang lagi, harinya akan menjadi hari yang agak dahsyat, di mana pastinya sangat kuat suaranya, petir dan juga bunyi sangkakala, di mana malaikat-malaikat akan datang sama dengan dia untuk melakukan penghakiman yang terakhir. Itunya saya percaya yang kita harus diingati Adventus ini. Kalau Yesus datang lagi, adakah kita sudah siap untuk menyambut kedatangannya? Amin. Saya percaya buku Yoel adalah sangat penting sesuai untuk musim ini. Dengan tajuk hari ini, rendahkan hati anda saat anda bertobat. Saat kita kembali kepada Tuhan. Jadi kita akan sama-sama melihat 3 perkara yang penting ini. Amin. Nah, mungkin anda katakan, Reverend, ketinggalan satu fasa lagi. Tidak, hanya fasa 1 itu saya rasa ia menceritakan tentang pelalang, bencana kebururan. Dan fasa 2 juga mengatakan tentang penaklukan serangan daripada Assyria, yang akhirnya kita boleh tahu itu satu penghakiman yang dulu dan penghakiman yang akan terjadi kepada orang-orang Israel. Jadi kita seperti yang disediakan oleh bahan yang kita mau gunakan, ia memang permula daripada fasa yang kedua. Apa yang kita boleh lihat adalah apa yang terjadi kepada fasa 1 dan bahagian pertama, fasa 2 adalah tentang penghakiman. Satu bencana yang sangat teruk, itu akan menghampiri satu kemusnahan, kebinasaan yang penuh kepada orang-orang Israel. Seperti hari ini, pandemik yang terjadi, sudah ini masuk bulan yang ke-9. Adakah itu sesuatu seperti hari kiamat? Adakah kita hilang harapan? Apa yang kita rasa? Apa yang kita fikirkan? Seperti orang Israel. Bayangkan kalau anda adalah orang Israel, apa yang kamu fikirkan waktu itu? Kita puji Tuhan, sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang baik. Dia sediakan caranya, jalannya. Apa yang Yoel katakan bukan saja dia mau katakan hakiman, hukuman. Tapi dia mau kita tahu bahwa dalam semua itu Tuhan sediakan jalan keluar kepada kita. Amin. 3 perkara itulah yang saya akan kongsikan di sini. Yang pertama, berbalik kepada Allah. Di Yoel pasal 2 ayat 12 hingga 13. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan janganlah pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan. Inilah jalan keluarnya. Dia mau kita berbalik kepada dia. Mulai dari mana? Dari segenap hati. Koyakkan hatimu, bukan pakaian, bukan penampilan. Kalau begitu mungkin kamu rasa
kalau itu berpuasa, menangis, itu semua orang-orang munafik lah. Tidak. Kita kalau buat dengan hati yang segenap, yang memang telah dikoyakkan, penampilan tu, apa yang kita buat itu akan menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Semuanya bermula dari hati. Kenapa segenap hati? Kenapa kita harus koyakkan hati? Sebab itu menandakan bahawa kita berkomitmen, kita menyatakan kita waktu berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan, kita tidak akan kembali kepada hidup yang lama itu, hidup yang jahat itu, hidup yang tidak berkenan kepada Allah. Tapi malang sekali itu yang terjadi kepada kita. Waktu kita diselamatkan, kita berbalik kepada Tuhan. Dah lama, hidup senang, kita sudah jauh daripada Tuhan, kita berbuat jahat. Waktu ada bencana tertimpa, kita berbalik kepada Tuhan, kita bertobat. Dah lama kita senang, kita kembali. Macam orang-orang yang waktunya hakim-hakim itu. Bukan? Ya? Tapi hari ini kalau kita mau melihat bahawa Tuhan yang akan tunjukkan kasih-Nya dan pengampunan kepada kita, Dia maukan kita kembali ataupun berbalik kepada Dia dengan segenap hati. Katakan sama-sama, segenap hati. Ya? Dengan berbuat komitmen, tidak lagi saya akan berbalik kepada hidup lamaku. Amin. Itu Allah kita. Nah, kenapa? Kenapa Allah sentiasa buat itu? Kita lihat kepada Kejadian pasal 3 ayat 9. Baik, waktu Adam dan Hawa buat salah, mereka sembunyian tapukan diri di kebun taman itu, dan waktu Allah tiba, Allah mencari mereka. Di sini Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bukankah suara itu yang kita dengar kadang-kadang dalam roh kita? Di manakah engkau? Tuhan mencari kita. Sebab kita terlalu jauh daripada Dia. Ataupun kita sudah salah. Kita sentiasa takut kan kalau kita buat salah, tidak mau kembali kepada Tuhan. Sebab kita tahu, kita takut Tuhan akan menghukumi kita. Kita cuba larikan diri. Tapi Allah adalah Allah yang sentiasa menjemput, mencari kita. Di manakah engkau? Itunya soalannya, itunya jemputan, itunya undangan daripada Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah dia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus, hendaklah dia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah dia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Inilah Tuhan katakan, marilah. Dia memberi jemputan, marilah masuk dalam kerajaan syurga-Nya. Itu yang Dia mau. Mau kita semuanya diselamatkan. Tak ada pun seorang pun yang akan binasa. Itunya janji daripada Dia. Itunya Allah yang kita tahu. Allah yang sentiasa tunggu kita di sana. Lihat di Lukas pasal 15 ayat 17. Apa yang terjadi kepada anak yang sesat ini? Waktu dia lepas ambil harta benda bapaknya, dia pergi memboros. Dan habiskan waktu itu, dia telah mungkin dirambukah, dilampaskah, dicurikah. Akhirnya dia menjadi hamba dan bekerja di kandang babi, merebut makanan dengan babi. Hanya di 17. Lalu dia menyedari keadaannya. Saya ulangi. Lalu dia menyedari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah dan makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap syurga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah satu seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah dia dan pergi kepada bapaknya. Luar biasa. Sampai mana dia ambil keputusan untuk kembali kepada bapaknya? Waktu dia sadar. Kita harus menyediakan diri, ataupun kita biar ada sesuatu mengketuk kita, bangun. Banyak perkara itu. Kita tahu salah, masih buat. Kita buat sampai kita pun sudah biasa dengan kesalahan. Kita asal tidak penting sudah. Tak apa. Sampainya kadang-kadang ada harusnya datang bencana. Ada sesuatu yang buruk terjadi kepada kita. Baru orang tu bertobat di katirnya dia orang sakit itu. Baru dia bertobat, ya saya mau percaya Yesus. Saya mau kembali kepada Yesus. Kita harap kesedaran itu tidak selambat seperti anak ini. Yang waktunya sampai dia terpaksa merebut dan kejar di kandang babi.
kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Berbalik kepada Allah. Itunya yang kita harus lakukan hari ini. Amin. Jadi saudara-saudari, apakah keadaan hatimu? Tuhan mau kita kembali kepada Dia dengan segenap hati dan koyakkan hati ini. Kalau keadaan hati kita itu belum siap, siapkan diri. Jangan terlalu lambat. Jangan lewat untuk kita berbalik kepada Tuhan. Amin. Nah, apakah tujuannya? Kalau kita kembali kepada Tuhan, apakah yang dijanjikan oleh Tuhan? Kedua, yang kita akan lihat keputusan dari berbalik. Yoel pasal 2 ayat 13. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Dia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan pelimpah kasih setia, dan Dia menyesal kerana hukumannya. Siapa tahu, mungkin Dia mau berbalik dan menyesal dan tinggalkannya pekat dan menjadi korban sajian, korban surahan bagi Tuhan Allahmu. Di Keluaran pasal 34 hampir sama daripada Musa. Perjalanan Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang, pengasih, panjang sabar, pelimpah kasihnya dan sedianya, yang meneguh kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Itunya Tuhan yang kita tahu. Dari dulu sampai sekarang, sampai masa depan, Tuhan kita itu tetap Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang diceritakan biar di buku Yoel ataupun di Keluaran. Ini semuanya adalah menunjukkan kepada Tuhan kita. Itunya keputusannya. Waktu kita berbalik kepada Dia, Dia akan menerima kita. Dia akan mengampuni kita. Dia akan sekali lagi untuk menunjukkan panjang sabar dan juga kasih setianya kepada kita. Amin. Saya suka perkataan ini. Dia di mana Yoel katakan siapa tahu. Di Yohanes, di Yunus, Yunus pasal 3 ayat 9. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berbaling daripada mukanya yang penyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Waktu itu nubuatan telah disampaikan kepada kota Niniwe, dari raja sampainya ke binatang, semuanya pakai kain kabut dan juga mereka berpuasa. Dan raja itu mengatakan siapa tahu mungkin Allah akan berbalik. Dan juga di 2 Samuel pasal 12 ayat 22, lepasnya anaknya yang dilahirkan bersama dengan Bathsheba untuk Raja Daud, sebab dia berdosa kan, dan dia telah cuba berpuasa dan anaknya tetap mati. Dan lepas tu dia mulai menyucikan diri dan juga makan. Jadi orang-orang di sekeliling itu tanya, kenapa kau buat begitu? Dan ini jawapannya. 1 Samuel pasal 12 ayat 22, jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Kerana pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sebab anak itu tetap hidup. Ini bukan cuba-cuba, bukan cuba nasib. Siapa tahu? Bukan. Mereka tu sudah tahu. Hanya mereka tahu. Mereka telah tidak layak untuk membuat nego, ataupun cuba berunding sama dengan Tuhan. Tapi dengan ini, kepercayaan ini, mereka katakan siapa tahu. Sebab mereka tahu tu, Allah itu tetap adalah Allah yang mengasihi, panjang sabar, kasih setianya yang berlimpah-limpah dan sebagainya. Ini Allah yang sentiasa tunggu kita. Seperti di Lukas pasal 15. Anak yang sesat itu waktu dia kembali kepada Tuhan, bapaknya, di ayat 20, ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya yang itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkui dia dan mencium dia. Kata-kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu kepada kakinya, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembililah dia dan marilah kita makan dan bersukacita, sebab anakku itu telah mati dan menjadi hidup kembali. Dia telah hilang dan dia didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Puji Tuhan. Allah kita itu bukan saja tunggu seperti yang diceritakannya, dia telah larikan diri untuk membawa dia kembali, anak yang sesat itu. Ya, memang
Waktu itu anak itu kata, aku tidak layak lagi jadi anakmu. Aku boleh sejak kau panggil saya hamba-mu. Tapi Allah yang penuh dengan pengampunan, yang pengasih dan penuh dengan kasih setianya itu, Dia telah bukan sejak menerima kita, Dia telah menggembalikan hak kita yang dari dulunya sepatutnya mengikut gambaran daripada ciptaannya. Kita ini harusnya jadi anak Allah. Tapi dosa kita telah dipisahkan. Hari ini, waktu kita berbalik kepada Dia, Tuhan mengampuni, Dia menyucikan, Dia menggembalikan juga, memulihkan. Bukan sejak gambaran itu, tapi haknya menjadi anak-anak Allah. Amin. Itunya keputusan. Kalau seorang itu kembali ataupun berbalik kepada Tuhan. Saya memberi dorongan kepada kita semua. Kembalilah kepada Tuhan selaginya waktu masih sempat. Amin. Yang terakhir yang kita akan lihat adalah kumpulkan semula jemaat ataupun umat waktu itu. Yoel pasal 2 ayat 15 hingga 17. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaat, himpunkan orang-orang yang tua, kumpulkan anak-anak, pakan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki keluar dari kamarnya, pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai tepan dan mesbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umatmu, janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, menjadi bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Ini yang akan terjadi. Waktu kita kembali kepada Tuhan, apa yang kita lakukan seterusnya adalah kita harus kumpulkan semua jemaat, semua bangsa, tak kira laki ke perempuan, tak kira umur. Sebab bagi orang Israel seperti ada kelas-kelas begitu. Sampai hari ini kalau kita lihat waktu di Tempok menangis itu, tangisan itu, di mana hanya tempat utama yang miliknya, yang di mana lelaki yang boleh masuk. Yang lain itu perempuan mungkin di tepi saja. Di Bait Allah sama juga. Mereka ada kelas untuk perbezaan demikian. Tapi hari ini kumpulannya, waktu dikumpulkan semua harus berkumpul. Bukan seperti Captain America, Avenger Assemble. Bukannya pergi berperang, tapi kita berkumpul untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan satu perkumpulan raya ataupun puasa yang kudus itu akan mengundang hadiran Tuhan di sana. Tuhan mau lihat ini yang terjadi sama-sama. Seperti sentiasa saya mengatakan, ini tolongannya saya kepada khususnya untuk jemaat BM. Kamu harus kembali kepada gereja. Waktunya ada fizikal. Gimana kita boleh beribadah lagi. Khususnya saya harap di mana kebaktian Christmas itu akan dilangsungkan di gereja. Dan kita pun sediakan tempat seperti Dewan untuk buat satu renovasi. Supaya dia siap kalau ada yang penuh lebih daripada apa yang dapat muat dalam gereja. Jadi saya mendorong kita semua, saudara-saudari, kalau kita berusaha untuk pergi mengikuti, menghadiri acara-acara yang lain, kita buat apa-apa persiapan untuk acara lain, kenapa tidak dalam gereja? Saya masih mau lihat di mana lebih ramai lagi jemaat kita boleh kembali kepada gereja. Waktunya di mana gereja dapat dibuka kembali. Sekarang kita online, kita dalam talian, bukan yang terbaik. Itu pun saya tidak dapat merasai semua ada di sana. Saya mendorong kita, mulai sekarang, kamu harus berkumpul seisi keluarga. Jangan sebab, ini, bila-bila saja, saya buatkah tidak buat, tak ada orang tahu. Tuhan yang tahu. Tuhan yang tahu. Saya berharap kita akan berkumpul dalam doa, persekutuan doa. Itu pun kita bilang, sangat penting kita mau berdoa untuk negara, untuk apapun, untuk pandemik dan untuk negara. Tapi kita tidak lihat semua yang datang. Semua, kumpulkan semua itu adalah sangat-sangat penting. Sebab waktu itu akan terjadinya di mana orang-orang Israel akan dipisahkan, diasingkan di banyak tempat. Adalah sangat penting kumpulkan semula orang-orang itu untuk mengadakan satu persekutuan yang di mana Tuhan akan hadir.
Tapi persekutuan ada juga yang berbeza, yang di mana Tuhan tidak mau. Seperti Amos pasal 5 ayat 21, aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Wah, itu untuk tentang orang Israel. Mereka pandai. Kalau mau merayakan apa-apa sahaja, korbanan ke, perayaan ke, mereka hebat. Mereka cekap daripada itu. Mantap. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau satu saja yang penampilannya. Tuhan maukan sesuatu yang dia berkenan. Di Yesaya pasal 1 ayat 13, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, ataupun mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, kerana perayaanmu itu penuh kejahatan. Perkataan di sini adalah mereka ada perayaan, tapi waktu sama mereka buat kejahatan. Kalau hari ini kita bayangkan, kita buat jahat, kita tidak ikut perayaan, lagi teruk. Jadi saya berharap kita akan tinggalkan semua itu dan harus kembali kepada kebaktian. Adanya persekutuan berjumpa dengan Allah. Jadi ini sangat penting. Kalau tidak, Tuhan tidak akan di sana. Apa yang kita harus lakukan seperti Raja Daud, Mazmur pasal 51 ayat 17, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kupandang hina, ya Allah. Waktu itu dia buat dosa, dia sangka semua akan ditutupi. Ada rencananya, dia sampai telah perancang dan berjaya membunuh suaminya Bathsheba. Tapi kita mau bersyukur sebab Nathan yang berada di sana, yang telah mengetuk dia, bangunkan dia. Tuhan tahu tu. Jadi dia kembali kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan pun pengasih dan mengampuni dia. Dan di mana waktu itu dia belajar sesuatu, dia harus datang dengan Tuhan dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan lembut. Itu yang Tuhan lihat. Adakah kita mau buat demikian? Hari ini hati ini telah tukul, sudah tidak sensitif terhadap apa yang kita sedang buat. Kalau ini hati yang sensitif, jiwa yang tahu di mana apa yang Tuhan mau, kita akan siapkan diri. Waktunya kita sudah hilang, kita akan kembali. Kita akan kembali daripada kesesatan dan berbalik kepada Tuhan, bertobat kepada Tuhan. Dengan hati, dengan jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Itulah waktunya kalau kita dapat begitu dengan atas nama Tuhan Yesus, seperti Matius pasal 18 ayat 20, sebab di mana 2 dan 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Siapa yang dapat berkumpul dalam nama Tuhan adalah orang yang ikut Tuhan Yesus. Itu pun orang yang ikut Tuhan Yesus ada orang yang seperti murid kepada Yesus, mereka mirip kepada Tuhan Yesus. Itu yang Allah sedang mencari. Amin. Jadi inilah di Kisah Para Rasul kita boleh belajar dalam jemaat yang pertama tu. Kisah Para Rasul pasal 2, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengatakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah mencari percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjualkan harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dengan hati sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Inilah contoh yang baik di mana mereka sentiasa berkumpul bersama-sama. Biasakah anda berkumpul? Sekarang ini memang kembali kepada disiplin setiap orang, di mana hari Ahad itu kita harus berkumpul untuk beribadah. Dan waktunya fizikal
kebaktian fizikal boleh dilangsungkan, saya mendorong kita semua harus kembali. Ya. Jadi hari ini kembali kepada tajuk itu yang mendekatkan rendahkan hati anda saat anda bertobat. Hati ini keadaannya dalam hati ini dalam keadaan apa? Baikkah ataupun tidak baik? Siapkah ataupun tidak siap? Segenapkah ataupun separuh? Saya mendorong anda jangan seperti yang pernah saya dengar, ini cerita tentang seorang anak, seorang budak di mana dalam kelas cikgunya marah dia, duduk. Dia bilang tidak. Kedua kali cikgunya marah lagi. Dia bilang, aku tidak akan duduk. Sampai cikgu terpaksa paksa dia, menekan dia dan dia duduk. Tapi dia cakap dengan cikgu itu, sekarang saya duduk. Walaupun saya duduk, ini saya akan duduk dalam luar saja, penampilanku saja. Dalam hatiku, saya sedang berdiri. Itu yang sesuatu saya rasa Tuhan tidak mau. Jangan kita hanya dipanggil, orang bilang KTP, Christian KTP. Hati kita harus kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Adventus. Kalau lihat contohnya, 2 minggu dari sekarang, Yesus akan datang. Adakah anda sudah siap? Kalau belum, berbaliklah kepada Tuhan. Jangan tunggu adanya pelalang datang, kebuluran datang, penalukan datang, sampainya negara binasa, baru bilang, oh sorry, sudah terlambat. Jadi Allah kita adalah Allah yang pengampun dan pengasih dan pelimpah kasih setianya. Itunya dia memberi peluang, memberi waktu kita untuk kembali kepada dia. Jadi waktunya masih ada, gunakan dengan baik-baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami ucap syukur untuk tajuk ini yang telah mengingatkan kita. Kita harus berbalik kepadamu Tuhan. Harus rendahkan diri, harus koyakkan hati ini untuk kembali dan bertobat kepadamu Tuhan. Tuhan ajar kami untuk terus berjalan mengikut firman-Mu dan khususnya buku Yoel. Kita akan lebih banyak belajar lagi supaya khususnya dalam musim Adventus ini kita dapat tahu, siapkan hati untuk menunggu kedatangan-Mu. Kami serahkan semua ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.